Halo guys, apa kabar? Kenalin, saya Tiara Dan ini adalah mini podcast dari saya dan kelompok saya. ngomongin kasus COVID-19 yang mulai naik lagi. Mungkin kalian semua sempat bertanya-tanya, kok bisa sih kena COVID? Kan udah divaksin. Kira-kira gimana sih cerita orang-orang tentang COVID ini? Yuk kita dengerin serba-serbi vaksin ini. Kok bisa sih ada orang yang nggak mau divaksin? Padahal aku aja sampai nyari info kemana-mana. Bahkan aku ngechatin semua teman-teman lama aku hanya demi vaksin. Karena vaksin itu banyak banget manfaatnya. Bisa mencegah dari virus karena meningkatnya sistem imun kita agar kita tidak gampang sakit. Apa yang ditakutin coba? Mungkin karena pikiran orang-orang aja ya yang terlalu berlebihan. Katanya habis divaksin bisa sakit, terus habis itu meninggal, dikit-dikit meninggal. Padahal di dalam sistem imun kita yang bermasalah. Yang disalahkan vaksinnya. Coba kita memperbaiki pola hidup kita dulu dengan benar. Contohnya kayak menjaga jarak, mencuci tangan setelah beraktivitas apapun, selalu memakai masker dimanapun, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, serta menjaga pola makan kita dan selalu meminum vitamin agar imun kita baik. Insya Allah, kalau kita menerapkan itu semua, kita terhindar dari penyakit dan virus. Di kampungku juga banyak banget orang yang nggak mau divaksin. Ketika ada vaksin keliling, mereka semua langsung sembunyi, atau enggak ada yang terpaksa demi pekerjaan. Mereka vaksin, tapi yang bikin janggalnya tuh mereka habis divaksin langsung minum air kelapa. Astagfirullah, buat apa vaksinnya? Coba, kalau obatnya tuh dibuang sia-sia. Padahal pemerintah mewajibkan kita vaksin agar angka kematian di Indonesia tuh berkurang. Bahkan orang yang sudah vaksin aja bisa terkena COVID. Apalagi orang yang nggak mau divaksin. Coronavirus Disease 19 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 merupakan sebuah pandemi yang sedang menyerang seluruh dunia selama lebih dari 2,5 tahun ini. Hampir seluruh dunia merasakan dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Karena COVID-19 bukan hanya menyerang kesehatan manusia, namun juga telah menyerang sektor ekonomi, sosial, hingga sektor pariwisata. Bagi kesehatan manusia, infeksi COVID-19 dapat mengakibatkan berbagai komplikasi medis yang parah hingga menyebabkan kematian bagi orang. Vaksinasi merupakan prosedur pemberian suatu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga hanya bagian dari virus atau bakteri. Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh untuk dapat mengenali virus dan mampu melawan saat terkena suatu virus atau penyakit. Sebenarnya, tanpa melakukan vaksinasi pun tubuh sudah dapat membentuk sistem kekebalan tubuh sendiri. Namun COVID-19 yang sudah diprediksi penyebarannya membuat kita memerlukan cara lain untuk memeranginya, yaitu dengan dilakukan vaksinasi. Di Indonesia sendiri, vaksin COVID-19 yang sudah beredar merupakan vaksin yang berisi virus corona yang sudah dimatikan. Dengan mendapatkan vaksin tubuh, kita akan menciptakan antibodi atau sistem kekebalan tubuh tanpa harus terinfeksi COVID-19 terlebih dahulu. Mendapatkan vaksin COVID-19 selain dapat mencegah seseorang terkena virus corona, juga dapat mencegah tubuh dari sakit parah atau potensi hadirnya komplikasi serius bagi seorang yang tertular COVID-19. Ada beberapa manfaat dan fakta-fakta menarik mengenai vaksin COVID-19. 1. Vaksin tidak membuat seorang terjangkit COVID-19, yaitu vaksin yang dikembangkan hingga saat ini tidak berisi virus hidup yang mengakibatkan seseorang dapat terinfeksi COVID-19. Semua vaksin yang dikembangkan mengandung zat yang dapat meningkatkan kekebalan yang membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang menyebabkan COVID-19. 2. Orang yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 masih perlu divaksinasi. Seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 tidak menutupi kemungkinan untuk dapat terinfeksi kembali. Hal ini dikarenakan dari beberapa bukti awal menunjukkan kekebalan alami seseorang tidak berlangsung lama.
Oleh karena itu, dianjurkan seseorang yang pernah terinfeksi COVID-19 untuk melakukan vaksinasi kembali setelah 3 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19. 3. Vaksin melindungi tubuh dari infeksi COVID-19 dan mencegah tubuh dari sakit parah yang diakibatkan COVID-19, yaitu vaksin COVID-19 bekerja dengan membentuk sistem kekebalan tubuh, membuat tubuh mengenali dan melawan virus yang dapat mengakibatkan COVID-19. Dengan begitu risiko yang terinfeksi virus ini dapat jauh lebih kecil. Hingga saat ini, Indonesia sedang gencar melakukan vaksinasi. Namun terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah keterbatasan dosis vaksin yang tersedia. Jumlah vaksin yang tersedia masih belum cukup untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia secara sekaligus. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, ada beberapa kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Layanan COVID itu cukup lama dan memakan waktu yang berjam-jam sih. Apalagi kita cari vaksin di tahun 2019 COVID pertama kali datang. Susah banget untuk kita membutuhkan vaksin untuk kekebalan tubuh kita juga. Dan kalau mau beraktivitas kemana-mana, kita juga butuh surat vaksin dan sudah melakukan vaksinasi COVID. Susah banget untuk cari daerah yang melakukan vaksin COVID gitu. Dan ini pengalaman saya dulu. Pertama kali saya dulu jalan-jalan ke Kota Gresik, dan di sana dekat pelabuhan Gresik ada Pak Polisi membagikan kupon vaksinasi COVID. Dan di situ saya juga mengambil ya. Saya juga ikut mengantri buat ambil kuponnya itu, biar bisa vaksin, biar bisa kemana-mana, kalau mau keluar juga gampang, enak, punya surat vaksin gitu. Nah, di sana ada tempat dan tanggal tertera di kuponnya itu. Waktu tempat dan tanggal saya datang, dan di sana saya suruh masuk di tenda. Di tenda itu saya harus menunjukkan KTP saya dengan kakak saya. Setelah itu saya dikasih lembaran untuk mengisi biodata saya, mengisi riwayat penyakit yang tidak boleh untuk melaksanakan COVID gitu. Seperti sedang sakit gitu, seperti itu, atau punya riwayat jantung, punya riwayat paru-paru, seperti itu. Nah, di sana setelah saya mengisi, saya suruh pindah ke bangku selanjutnya. Itu saya dimintain surat biodata yang tadi saya isi. Setelah itu sama mbaknya ditanyain, mbaknya umur berapa, terus mbaknya dari mana. Habis itu mau vaksin COVID yang apa gitu. COVID kan berbagai macamnya ya. Ada booster, ada Sinovac. Dan saya menjawab, saya mau vaksin booster, Mbak. Setelah itu sama mbaknya didata. Baik, Mbak ke bangku yang nomor 3 ya. Baik, Mbak. Disuruh tunggu, dan saya dapat nomor antrian buat melakukan vaksin itu. Dan saya menunggu di sana, saya menunggu lama. Banyak banget yang mau vaksin COVID itu ya. Setelah saya menunggu dan sama mbaknya, saya divaksin. Setelah divaksin, sama mbaknya disuruh kembali 6 bulan sekali untuk melakukan vaksinasi kedua. Setelah saya kembali, saya disuruh antri lagi. Ternyata di sana mendapatkan susu, roti, gitu-gitu sih. Setelah itu, habis mendapatkan itu, saya pulang. Dan saya ke rumah.
Dan itu rasanya gak sakit sih, tapi kan banyak orang-orang yang bilang habis vaksin sakit, suruh minum susu atau minum air kelapa. Terkait tempat vaksinasi, karena minat vaksinasi yang tinggi, jadi terkadang hal ini bisa memicu kerumunan juga. Nah, kalian bisa kok tetap divaksinasi, tapi aman, nyaman, dan terhindar dari kerumunan. Caranya gampang. Yang pertama, bisa dicek dulu nih tempat vaksin yang akan dituju. Misalnya, cek antriannya, apakah sepi atau panjang banget. Terus, penerapan protokol kesehatannya gimana? Yang kedua, kalau sudah berdesakan, jangan maksa untuk vaksin di hari itu. Jadi, coba nih, daftar di hari lain atau bisa juga cari alternatif di tempat lain. Dan yang terakhir, simple banget. Coba datangnya lebih pagi untuk menghindari antrian yang panjang. Nah, vaksin memang bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita dari COVID-19. Tapi, bukan berarti kita jadi tidak bisa tertular dan menularkan virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatannya juga harus dilakukan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lengah dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Disiplin pakai masker dan cuci tangan, jaga jarak, dan hindari dari kerumunan. Salam sehat, bye-bye.